Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Berangkat pagi hari menuju Changi Airport di Singapura. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya setelah perjalanan 1 jam 20 menit kita dapat landing di Changi Airport Singapura. Tentu perjalanan pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi imigrasi yang ada di Changi Airport. Dan setelah itu langsung menaiki taksi dan menuju penginapan. Changi kita naik taksi menuju The Sultan Hotel. Kita akan istirahat sebentar dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke tempat destinasi yang telah kita rencanakan. Cuaca pagi ini cukup cerah. Dan insya Allah kurang lebih dari 15 menit kami akan sampai di penginapan untuk meletakkan beberapa barang dan langsung menuju beberapa titik yang sudah kami agendakan di pagi hari ini. Salah satunya adalah Marina Barrage. Akhirnya kami sampai juga di Hotel Sultan yang sangat sederhana tapi kaya akan literasi budaya. Mengingat kami menginap di salah satu kampung budaya di Singapura, yaitu Kampung Glam. Meletakkan tas, meringankan beban, dan langsung kami menuju terminal MRT. MRT adalah salah satu sistem transportasi yang dibangun di negara Singapura yang bisa mengantarkan kita hampir ke semua titik-titik penting yang ada di negara ini melalui jalur kereta api. Dan akhirnya tidak menunggu lama, 5-7 menit kemudian kami telah sampai di Marina Barrage, sebuah perusahaan penyulingan air laut menjadi air tawar yang digunakan oleh masyarakat Singapura untuk industri. Tentu Marina Barrage ini memiliki khazanah ilmu pengetahuan jika dikunjungi oleh para pelajar dari manapun. Dan insya Allah pelajar SMP Nur Hikmah akan mengunjungi tempat ini dan melihat seperti apa pengolahan air laut menjadi air tawar yang digunakan untuk industri dan juga untuk masyarakat Singapura sendiri. Kawasan Marina Barrage ini memiliki waduk yang luas sekitar 10.000 hektar yang berada di jantung kota Singapura. Bahkan Marina Barrage ini mampu menampung air resapan dari setengah sampai 2/3 dari total luas daratan negara Singapura. Bahkan Marina Barrage ini juga difungsikan sebagai penghalang pasang surut air laut dan membantu meringankan banjir-banjir di daratan rendah yang ada di kota Singapura, seperti di Chinatown dan juga Geylang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita ada di Marina Barrage, tempat di mana masyarakat Singapura melalui Marina Barrage melakukan penyulingan air laut menjadi air minum. Jadi di Marina Barrage ini proses penyulingan air tersebut ini sangat luar biasa sekali, view-nya juga keren, termasuk juga dengan view yang paling populer nih, benar-benar landmark kota Singapura. Setelah mengunjungi Marina Barrage, kami langsung menaiki bus menuju kawasan Merlion Park. Banyak orang mengatakan tidaklah sah ke Singapura jika belum berkunjung ke patung Merlion atau berfoto dengan latar patung separuh singa dan separuh ikan yang sangat ikonis tersebut. Nah, perjalanan menuju kawasan Merlion Park ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari Bandara Changi Airport. Lokasinya sangat tidak jauh dari Marina Barrage tadi, kurang lebih 15 menit menaiki transportasi umum.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Singapura ini pertemuan dari 4 budaya, mulai dari Melayu, Chinese, India, bahkan juga beberapa warga Eropa. Nah, dengan iklim yang seperti itu, ketika kita sampai di Patung Melayan ini, kita penting menjaga-jaga pandangan juga agar hati kita tetap bersih. Kawasan Melayan ini dahulu adalah sebuah muara pada tahun 1972. Nah, di sini saya ingin membahas tentang sebenarnya ngapain sih kita harus sampai jauh-jauh ke negara orang, Singapura lagi. Nah, semula Nur Hikmah ini memiliki agenda yang memang sudah 5 tahun kita jalankan di SMPT Nur Hikmah, yaitu English Camp. Dalam 5 tahun tersebut banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat yang dirasakan oleh pelajar di SMPT Nur Hikmah ke English Camp Pare. Tapi tentu sebagai sebuah sekolah yang terus ingin maju, melakukan continuous improvement, maka salah satu program terobosan SMPT Nur Hikmah di tahun 2023 ini adalah mengupayakan membawa sejumlah siswa untuk bisa langsung merasakan tantangan menjadi warga global di negara Singapura. Kenapa kita nggak ke Malaysia? Itu bisa jadi. Hanya memang Singapura ini tentu lebih dekat dengan kota global, dengan banyak sekali warga-warga negara, baik dari orang-orang Eropa, orang-orang Melayu, orang-orang Chinese, bahkan India, berkumpul di negara yang kecil ini. Dengan berbagai macam dialek bahasa Inggrisnya, dari kultur yang memang berbeda. Orang India menggunakan bahasa Inggris, orang Chinese menggunakan bahasa Inggris, orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris, orang Melayu menggunakan bahasa Inggris dengan nada yang berbeda. Tapi semuanya berani ngomongin bahasa Inggris di sini. Nah, itu yang kita pengen bawa dan dimiliki oleh pelajar-pelajar kita menjadi warga global. Tapi lebih daripada merasakan pengalaman itu, di Singapura ini 2 hari nanti pelajar-pelajar SMPT Nur Hikmah akan belajar bersama dengan siswa-siswi Madrasah Al-Junaid Al-Islami. Dalam 2 hari itu, hari pertama mereka belajar bersama-sama dengan salah satu bidang studi, duduk bersama-sama pelajar dari Al-Junaid. Hari keduanya masuk ke dalam laboratorium untuk melakukan pembelajaran praktek. Nah, di situ nanti akan ada sister school, akan bertukar kado, bahkan juga perform dari pelajar-pelajar SMPT Nur Hikmah di depan saudara-saudara mereka dari Al-Junaid Al-Islami. Nah, tentu ini akan sangat menarik, karena lepas dari itu masing-masing anak kita memiliki saudara-saudara dari keluarga Melayu, dari keluarga India Muslim, bahkan dari Chinese yang Islam di sekolah Madrasah Al-Junaid Al-Islami. Nah, setelah semangat itu dirasakan oleh pelajar, kita ingin mengajak pelajar-pelajar Nur Hikmah juga bisa melihat bagaimana masyarakat Singapura ini menikmati air minum melalui hasil penyulingan air laut di Marina Barrage. Nah, Marina Barrage ini adalah sebuah company, perusahaan yang menyuling air laut menjadi air minum. Nah, ini menarik, biar masyarakat Indonesia, biar pelajar-pelajar Nur Hikmah maksudnya bisa berpikir out of the box. Kita tidak depend on terhadap sesuatu, tapi tergantung dari skill kita sendiri. Contohnya masyarakat Singapura, mereka tidak memiliki air minum bisa dikatakan, tapi mereka bisa mendaur ulang air laut menjadi air minum dengan kecerdasan dan teknologi tentunya. Setelah itu mungkin kita akan ke Nanyang University, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa di NTU tersebut, sharing bersama-sama di sana. Dan lepas dari itu kita akan berkunjung ke Science Center. Nah, di hari berikutnya, di pagi hari, kami langsung mengunjungi Singapore Science Center, sebuah area pendidikan yang luasnya 7.500 meter persegi. Kawasan ini didedikasikan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sains kepada seluruh pengunjung dari segala usia. Singapore Science Center ini terletak di pinggir kota Singapura, atau tepatnya di Singapore Center Road,
Dalam Singapore Science Center terdapat aneka ilustrasi yang sangat beragam dari berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya tentang rumus matematika Galileo, rumus fisika, perubahan iklim, permainan alat dengar, taman kinetik, taman ruang angkasa, dan juga kehidupan virus serta tata surya. Objek wisata ini merupakan salah satu tempat di Singapura yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan asing. Tempat ini juga bisa digunakan sebagai proyek pembelajaran bagi para siswa, mahasiswa, dan juga ilmuwan. Nah, tentu ini menjadi sangat menarik dan khazanah bagi pelajar SMP Tenur Hikmah ketika mengunjungi Science Center. Ditambah lagi, harga tiketnya terbilang sangat terjangkau. Setidaknya ada 1.000 pameran yang bisa disaksikan para wisatawan atau pelajar yang akan berkunjung di pusat sains Singapura ini. Dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, insya Allah akan mendapatkan wawasan baru. Termasuk mereka yang bukan penggemar sains, juga akan terhibur oleh semua aktivitas unik dan juga menyenangkan di tempat ini. Namun jika tidak berdesakan, insya Allah semua pelajar bisa mengikuti wahana-wahana pendidikan yang bersifat sains di Singapura ini. Tak jauh dari Sains Singapura ada Omni Theater yang memberikan tontonan edutainment yang luar biasa. Tayangan di sana akan ditampilkan pada layar berbentuk dom atau kubah raksasa yang lebarnya 23 meter, yang menjadikan arena tersebut menjadi layar terbesar di Asia Tenggara. Para pelajar SMP Tenur Hikmah akan menyaksikan film-film bergender science documentary yang dijamin akan menambah wawasan pengetahuan bagi pelajar SMP Tenur Hikmah. Tentu ada banyak sekali fasilitas-fasilitas pengetahuan di Science Center Singapura. Dimulai dari Tesla Coil, bisa di Earth dan Eco Garden, Butterfly Up Close Garden, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lain yang merupakan buah pikiran dari para saintis-saintis terdahulu. Nah, salah satu yang menarik adalah Tesla Coil. Bisa dikatakan Tesla Coil adalah salah satu daya tarik utama di pusat Science Center Singapura. Apalagi objek ini tak akan Anda temukan di Indonesia. Alat peraga ilmiah ini memuat aliran listrik yang bentuknya merupai kilat. Kemudian saat kita menyentuhnya, rambut kita akan berdiri. Jangan cemas, Anda tak akan kesetrum saat menyentuh Tesla Coil, karena tegangannya sudah diatur agar aman dipegang. Banyak sekali arena-arena pengetahuan seperti Earth and Eco Garden. Sesuai dengan namanya, Earth and Eco Garden akan mengajak kita memasuki pusat bumi dan menyingkap rahasia yang terkubur di sana. Di tempat ini, kita akan mengetahui lapisan-lapisan yang melindungi inti bumi, termasuk dinamika pergerakan yang terjadi. Berkunjung ke Earth Eco Garden akan memberikan kita informasi selengkap mungkin tanpa harus mengantarkan kita menuju perut bumi tersebut. Begitu juga dengan Butterfly Up Close Garden. Siapa sih yang gak suka dengan kupu-kupu? Jika Anda suka, maka kita wajib berkunjung ke sana. Tempat tersebut seperti surganya kupu-kupu. Hampir semua jenis kupu-kupu dirawat dengan baik di sana. Namun kita harus berhati-hati mengingat kupu-kupu termasuk serangga yang rapuh. Maka kita jangan lewatkan untuk hadir juga ke Science Center tersebut dan bersuah foto bersama Butterfly.
yang syarat akan warna. Nah, setelah dari Science Center Singapura, kita akan mengunjungi gegap gempita kota Singapura dari dekat melalui kawasan Orchard, di mana deretan bangunan tinggi yang tertata di setiap ruas jalan melintang dari timur ke barat kota Singapura. Kawasan Orchard Singapura ini merupakan sebuah destinasi wisatawan di Singapura. Kawasan ini merupakan pusat jantung perekonomian kota Singapura. Selanjutnya, di hari kedua kita akan mengunjungi Madrasah Al-Junaid Al-Islami, sekolah yang sudah hampir 88 tahun mengembangkan sayap pendidikannya di Singapura. Bahkan telah banyak alumni-alumni yang sukses yang dihasilkan oleh madrasah ini. Bahkan sebagian dari para alumni telah menjadi mufti atau pemimpin agama Islam di Singapura, di Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Hal ini tentu tidak mengherankan mengingat pelajaran di Madrasah Al-Junaid Al-Islami ini memuat pelajaran agama yang sangat banyak dan juga berbahasa Arab serta berbahasa Inggris dan Melayu. Insya Allah pada kunjungan pelajar SMP Nur Hikmah kita akan sitting in class di Madrasah Al-Junaid Al-Islami ini selama 2 hari, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 1 siang, di mana kelak para pelajar dari SMP Nur Hikmah berada dalam satu ruang kelas bersama dengan pelajar-pelajar dari Al-Junaid Al-Islami. Adapun di hari kedua, para pelajar-pelajar dua negara tersebut akan melakukan praktikum bersama di Laboratorium Al-Junaid Al-Islami. Bertemu bersama Nah, selanjutnya kita melakukan kunjungan ke Universitas Nasional Singapura atau disingkat dengan NUS of Singapore. Dia terletak di barat daya Singapura. Kampus ini sangat luas yang memiliki luas 1,5 km persegi dan merupakan universitas terbesar yang ada di Singapura, baik dari jumlah mahasiswa dan program-program studi yang ditawarkan. NUS adalah institusi pendidikan yang cukup tua di Singapura. Menurut sebagian besar, peringkatnya dianggap terbaik di Asia Pasifik dan di dunia. NUS universitas riset yang komprehensif, menawarkan program gelar dalam berbagai disiplin ilmu, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Nah, ke depan, kunjungan edukasi yang dilakukan SMP Nur Hikmah juga mengunjungi kampus NUS dan juga Nanyang Technology University. Nanti di hadapan para penerima beasiswa dari negara Indonesia akan memaparkan dan memberikan motivasi kepada para pelajar SMP Nur Hikmah agar memiliki cita-cita bersekolah dan juga ikut ngampus di kampus NUS, sebuah kampus yang memiliki peringkat 30 terbaik dunia.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kampus NUS, National University of Singapore. Ini adalah kampus yang terbaik di Singapura dan 30 kampus terbaik yang ada di dunia yang diurutan ke 30. Dia menawarkan 16 fakultas dan sekolah di bidang ilmu sosial, kedokteran, teknologi komputer, dan banyak lagi. Nah, setelah mengunjungi NUS, perjalanan kita lanjutkan menuju Kampung Glam di Singapura. Tempat ini tidak jauh dari penginapan kami dan insya Allah Kampung Glam ini adalah salah satu distrik yang memiliki sejarah yang panjang tentang kota Singapura di era kolonial. Salah satu hal yang sangat ikonik dari Kampung Glam ini adalah adanya sebuah masjid dengan nama Sultan Mosque atau Masjid Sultan. Masjid ini terlihat megah di tepi wilayah Singapura dan menjadi simbol tentang kebudayaan Melayu pada masanya. Dengan ikon dengan kubah emas membuat masjid ini ramai akan pengunjung. Dahulu masjid ini dibangun pada tahun 1824 oleh Sultan Hussein Shah. Masjid ini menjadi bangunan yang paling religius, paling tersohor di Singapura. Selain itu, Kampung Glam juga menjadi surga pecinta makanan. Kampung Glam juga menjadi pusat perniagaan tradisional dan retail modern dan trendy. Maka kunjungan kita salah satu nanti ketika kunjungan pelajar ke Singapura, maka kita akan menuju Masjid Sultan di Kampung Glam. Kita akan mengetahui banyak sekali pernak-pernik khas Singapura, dekorasi rumah dan aksesoris yang elegan, dan perhiasan yang dibuat oleh tangan-tangan kreatif dari masyarakat Melayu. Tak jauh dari Kampung Glam, kita akan mengunjungi Malay Heritage Center, sebuah tempat pusat kebudayaan Melayu yang ada di Singapura. Di gedung ini kita dapat melihat bagaimana sejarahnya kehidupan Melayu di Singapura. Bahkan dalam museum tersebut kita bisa melihat majalah dengan berwajah Raden Ajeng Kartini. Tentu ini akan menjadi khazanah literasi budaya tersendiri bagi pelajar SMP Tenor Hikmah. Malay Heritage ini juga bisa dikatakan sebagai istananya warga Kampung Glam. Dan ini diresmikan pertama kali pada bulan Juni oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah agenda-agenda kunjungan yang bisa dilakukan oleh pelajar SMP Tenor Hikmah untuk mengunjungi Singapura. Insya Allah semua kegiatan-kegiatan ini dengan orientasi menjadikan pelajar SMP Tenor Hikmah menjadi warga global, mandiri, dan juga memiliki kemampuan berbahasa dan berani menyampaikan kemampuan berbahasanya dalam berbahasa Inggris. Marilah kita berdoa semoga pelajar-pelajar kita ini bisa menjadi orang-orang sukses di masa depan, berguna bagi nusa dan bangsa, dan tentunya membahagiakan keluarga dan sekolah.
Demikianlah semuanya, terima kasih atas dukungan rekan-rekan, orang tua murid dan juga Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.